Saudara-saudara sekalian, renungan kali ini akan saya berikan dalam judul Jatuh dalam Pencobaan. Jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara-saudara sekalian, kalau misalnya ada orang percaya nih sungguh-sungguh, itu orang percaya adalah orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang beriman pada Yesus. Orang yang selalu mematuhi hukum Tuhan dan taat pada perintahnya. Bahkan orang percaya yang sudah dewasa rohaninya dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang firman Tuhan, mampu membawakan renungan firman Tuhan dan menasihati orang lain yang belum atau kurang percaya. Banyak orang minta pendapatnya terkait dengan firman Tuhan. Itulah orang percaya, saudara-saudara. Orang percaya yakin dengan perintah Tuhan agar menyampaikan amanat agung Tuhan, sehingga mereka selalu mengajak orang yang tidak percaya, kurang beriman, atau ragu-ragu agar tetap mengikuti Yesus. Jangan mundur dari Yesus. Atau mencoba orang yang sudah beriman untuk semakin percaya pada Yesus Kristus. Jadi makin percaya pada Yesus Kristus. Saudara-saudara, demikian pula ada banyak orang para nabi atau tokoh agama dalam perjanjian lama yang selalu mengingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat dan selalu mengingat Allah. Mereka tak henti-hentinya menasihati bangsa Israel apabila bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan. Mereka tidak ingin bangsa ini terjatuh dalam dosa pada Tuhan. Itulah orang percaya, saudara-saudara. Tapi mengapa mereka bisa terjatuh? Mengapa banyak orang percaya, bahkan yang sudah menjadi hamba Tuhan, aktivis, bahkan para nabi sekalipun, terjatuh dalam pencobaan? Raja-raja pun jatuh dalam pencobaan. Raja yang penuh kasih dengan Tuhan. Sehingga dengan sadarnya, atau dengan tidak sadar, mereka mula-mula sungguh-sungguh dalam Tuhan, lalu berubah menjadi orang yang ragu-ragu, atau tanpa sadar melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Ketika orang percaya itu sudah tidak berjuang lagi, ketika orang percaya itu sudah berada dalam zona nyaman, sangat populer, atau cukup lama duduk dalam suatu organisasi keagamaan, bisa menjadi demikian merosot kerohaniannya. Mereka tidak lagi menjadi bersikap seperti hamba Tuhan yang selalu taat padanya, tapi justru bertindak sebagai penguasa terhadap bawahannya.
terhadap bawahannya. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena demikian Tuhan Yesus berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Roh itu memang penurut, saudara-saudara. Dan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itulah buah roh yang seharusnya dimiliki orang percaya. Walau mereka mengalami kesulitan, mereka tetap memiliki kasih dan selalu bersukacita. Hatinya penuh damai sejahtera. Semua buah roh itu selalu menyertainya dalam dirinya. Sebaliknya, perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19-21 bagian A. Itulah yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Tetapi itu selalu menggoda mereka, sehingga mereka jika tidak waspada, tidak berdoa dan Tuhan, bisa terjatuh. Mereka yang melakukan perbuatan daging itu akan dihukum Allah. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21b. Sungguh keras peringatan Paulus ini terhadap orang yang mengikuti keinginan daging. Raja Daud pun bahkan terjatuh, saudara-saudara. Seperti kita tahu, Raja Daud adalah orang yang amat beriman pada Allah. Ketika masih muda, dia sangat sanggup mengalahkan Goliat hanya dengan sebutir batu. Dia sanggup mengalahkan orang Filistin dengan pertolongan Tuhan. Imannya sungguh luar biasa. Tetapi dia menulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 6 bagian A, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Itulah doa Daud. Ya, dia telah melakukan perbuatan yang amat keji. Dosanya terhadap Uria sangat besar. Saat menghamili Betseba, istri Uria, ia pun tidak hanya membiarkan Uria wafat dalam perang, tetapi istrinya pun dinikahinya. Karena perbuatannya itu, segera Nabi Nathan datang kepada Daud. Akhirnya Nabi itu berkata, engkaulah orang itu, engkaulah orang yang berbuat jahat itu. 2 Samuel 12 ayat 7 bagian A. Raja Daud segera menyadarinya dan bertobat meminta ampunan Tuhan, sehingga Tuhan pun mengampuninya. Tetapi akibat perbuatannya, ia tetap harus menanggungnya. Dan saudara-saudara, ternyata seorang nabi pun, Nabi Elia yang hebat itu, takut pada Isabel. Nabi Elia takut pada Isabel. Nabi Elia dengan kuasa Allah dapat mendatangkan api dari langit, untuk membakar persembahannya di Gunung Karmel di depan rakyat Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Tapi saat Isabel mengancam akan membunuhnya, 1 Raja-Raja 19 ayat 2, Nabi Elia pun merasa ketakutan dan pergi untuk menyelamatkan dirinya. Takut dia, seorang nabi yang demikian hebat mengambil api dari langit
membakar semuanya. Tapi dia diancam oleh Isabel, dia ketakutan, dia lari. Mengapa dia merasa ketakutan? Karena saat itu dia merasa hanya dialah satu-satunya orang yang masih hidup dan percaya pada Allah. Hanya satu-satunya yang percaya. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ternyata Nabi Elia tidak tahu bahwa masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah Baal dan hanya percaya pada Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Namun beruntunglah Elia. Nabi Elia ini beruntung sebab Allah mengampuninya. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini cukup banyak orang percaya yang jatuh dalam pencobaan. Mereka mula-mula amat giat memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika godaan itu datang, mereka pun terjatuh. Mereka terjatuh dalam dosa perzinahan, masalah keuangan, berebut kedudukan rohani, iri hati karena mendapat pujian dari orang lain, karena mendapat pujian, atau bahkan tidak dihargai oleh pimpinan, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan mereka jatuh dalam percobaan. Ada yang ketahuan, lalu diskors oleh pimpinannya, tapi sebagian lagi pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebab tidak ada yang berani menghukumnya. Dia terus melayani dengan penuh kemunafikan dan ternyata makin berkembang gerejanya. Memang Tuhan akan selalu berusaha menjaga umatnya. Tapi berhati-hatilah para pemimpin yang bersifat munafik tadi. Karena itu, marilah kita berpedoman pada firman Tuhan. Bila kita menyaksikan keadaan seperti ini, kita tidak boleh terhanyut oleh mereka. Tidak boleh terhanyut. Kita tetap harus beribadah, tetap beriman, dan selalu memberitakan firman Tuhan. Jangan terpengaruh oleh mereka. Tetaplah fokus pada pelayanan. Ingat, kerja keras kita jangan sampai rusak karena mereka. Kita tetap mendoakan mereka agar mereka segera kembali ke jalan yang benar. Dan jangan terus-menerus seperti itu. Janganlah kita merasa lebih baik dari mereka. Tidak, kita tidak lebih baik dari mereka. Karena kita pun tidak luput dari dosa. Mintalah agar Tuhan selalu menjaga langkah kita agar selalu taat padanya. Itu orang-orang percaya. Bagaimana dengan orang yang setengah percaya, ragu-ragu pada Tuhan? Akan lebih gampang lagi jatuh dalam pencobaan. Orang percaya saja masih bisa jatuh dalam pencobaan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kita jangan sampai terbawa oleh arus dunia ini yang menyebabkan orang-orang terjatuh. Kita tetap berdoa dan berjaga-jaga di hadapan Tuhan, sama seperti yang Yesus katakan. Demikianlah renungan ini, kiranya selalu memberkati kita. Amin.